Halo, balik lagi Ibnuis. Ini lagi weekend yang cukup panjang loh. Sekarang itu hari Jumat, Sabtu, Minggu itu tanggal merah. Ini yang punya agenda jalan-jalan keren banget sih. Oke, Ibnuis gimana nih agenda harian? Apa ya? Kalau gue sih nggak ada agenda harian ya. Kalau kalian gimana? Nanti kalau misalkan kalian lagi ada cerita, tulis di kolom komentar, oke? Jadi gue bisa tahu. Jadi kita bisa sharing. Wah, ceritanya apa nih hari ini? Ceritanya apa nih? Jadi gue bisa bacain gitu. Tapi kemarin persis gue habis interview. Enggak kemarin persis, ding. Sekarang kan Jumat ya, berarti di hari Rabu. Di hari Rabu itu gue selesai interview. Hari Rabu itu gue selesai interview mungkin siang kali ya, gue lupa deh. Jadi ini hari ini bisa dibilang topik gue itu adalah saudara. Kenapa gue pengen bahas sedikit saudara? Karena teman gue sendiri yang curhat gitu. Jadi pas kebetulan teman gue curhat, jadi dia itu habis ketemu sama salah satu saudaranya lah ya, entah dari nyokap dari bokap gue nggak tahu, pokoknya ketemu sama saudaranya yang baru bisa ketemu karena pas lebaran kemarin itu berhalangan hadir. Dia kalau nggak salah di luar kota atau di luar pulau, gue lupa. Jadi itu yang bakal jadi topik hari ini nih, karena sedikit merigol. Gue ngalamin tapi tidak detail banget lah, karena posisinya seingat gue waktu itu masih kecil umur SMP kali ya, SMP SD lah kayaknya, sempat ngalamin hal seperti itu gitu. Jadi bisa dibilang topik hari ini itu judulnya saudara. Bagus juga. Gue agak bingung tapi ya udah, pokoknya intinya lagi ngebahas saudara. Nah, buat Ibnois gimana nih? Kalian agendanya ngapain aja atau mau kemana gitu kan? Karena kan nanti Jumat, Sabtu, Minggu libur loh, baru masuk lagi Senin. Atau mungkin ada agenda ke Bandung, ke Lembang, Pengalengan, Ciwidey. Wah, itu pasti epic banget sih ya. Soalnya kan jalan-jalan seru, ngabisin bareng ya, mungkin pasangan, yang punya pasangan, yang punya istri sama istrinya, sama pacarnya gitu kan, atau bahkan sama keluarganya pas momen ulang tahun. Waduh, bismillah, pokoknya kalau yang punya agenda lancar. Dan gue minta doanya ya Ibnuis, mudah-mudahan interviewnya tahapannya lancar, gue bisa kerja lagi. Amin ya robbal alamin. Oke Ibnuis, kita langsung aja nih. Kayaknya gue mulai agak sedikit nyaman. Ini salah satu jadi tempat media curhat gue ya di sini. Curhat, sharing, ya walaupun mungkin masih proses berkembang ya, karena kan gue dari awal banget, jadi bener-bener awam, keterbatasan alat dan lain sebagainya. Tapi gue nggak mau diem aja, gue harus do something. Kalau udah jalan, ide akan berkembang dengan sendirinya. Jadi buat teman-teman Ibnois yang lagi juga ngalamin hal yang serupa kayak gue, mulai aja dulu. Dari mana nanti ide akan berkembang. Karena sampai saat ini pun gue podcast atau cerita di YouTube ini adalah cuman pakai HP. Gue nge-record pakai HP gue video, tapi karena keterbatasan tempat dan gue sedikit tidak pede, jadi akhirnya kameranya gue balikin gitu, kayak gue tutup lah ya.
tapi suaranya suara gua gitu. Dan posisinya juga di kamar, karena kamar gua nggak terlalu bagus, berantakan ya, kamar-kamar anak cowok lah ya. Jadi ya udah, apa yang bisa dibilang catching, kayaknya nggak ada yang bisa dibanggain gitu kan. Jadi lebih baik fokus ke suara gue aja, yang insya Allah mudah-mudahan sih bisa diterima. Ada yang suka, ada yang seneng, ada yang oke, bahkan mungkin kalau sampai nemenin tidur suara gue, waduh, kayak cerita-cerita horor ya. Oke, Pnois, jadi gini, kita mulai masuk ke inti ceritanya ya. Awal mulanya adalah di hari Rabu itu gue berangkat interview. Gue naik motor, gue interview di daerah Jakarta Selatan, mau ke arah Pasar Minggu sana lah ya. Terus pagi lah, karena emang gue disuruhnya pagi. Gue janjian itu disuruhnya jam 8, tapi ternyata nyampe sana itu ketemu salah satu, bisa dibilang apa, HR atau karyawannya lah ya di divisi itu, untuk ketemu sama gue. Pak, kemungkinan jam 9. Waduh, udah dipanggil bapak aja nih gitu kan. Tapi oke lah, itu kan profesional. Akhirnya, oh iya mbak, nggak apa-apa, saya nunggu di lobi karena saya masih ada keperluan. Kalau bapak masih mau nyantai-nyantai nggak apa-apa, nanti 10 menit sebelum waktunya saya udah di sana, bapak bisa samperin saya. Oh ya udah, gue bilang oh iya ya, karena gue udah sampai lebih awal. Akhirnya gue ngerokok dulu lah ya, gue ngerokok, gue nyantai, gue ngilangin nervous lah. Gue ngilangin nervous, capek di jalan juga, terus sempat ke toilet juga, cuci muka, rapihin dan lain sebagainya. Maklum naik motor, jadi ya paham lah, perjalanan Tangerang ke Jakarta itu lumayan ya. Lewat dan Mogot gitu kan. Tapi ya udah, nggak jadi masalah. Nah, singkat cerita, nyampe lah jam 9 menuju lobi gue ya kan, sesuai janji tadi. Tapi kita ketemu ya, kita di lantai 5. Oh iya ya, gue ngikut lah ibaratnya gitu kan. Dikasih akses tuh, gue dikasih akses ngetap untuk kayak pintu-pintu Dufan gitu kan, KRL lah ya. Masuk, oke, udah sampai akhirnya interview, ketemu sama usernya, ditanya backgroundnya apa, ini dan lain ya, basa-basi lah ya. Udah semuanya lancar, alhamdulillah. Karena ada beberapa kandidat lain, ada 3 lah, total sama gue tuh ada 3. Satu Jambi, satu Bali, kalau nggak salah Bali apa Belitung ya, satunya lagi tuh gue Tangerang. Nah, singkat cerita itu udah selesai. Itu mungkin menjelang zuhur lah ya, bentar lagi zuhur. Udah selesai tuh, tinggal tunggu tahap selanjutnya untuk ketemu sama usernya yang lebih di atas lagi lah. Mungkin yang tadi ARD-nya, yang akhirnya nanti ketemu usernya, kepala divisinya. Gue juga nggak tahu gitu kan, pokoknya nunggu lagi. Oh ya udah, oke, nggak ada masalah buat gue. Akhirnya udah tuh, singkat cerita, sempetin isoma dulu lah ya, gue istirahat, sholat, makan, karena bingung juga kan mau ngapain, langsung pulang juga kayaknya. Aduh, macet gitu kan, emang nggak bisa dihindarin sih. Tapi ya udah, akhirnya gue isoma dulu, gue sholat dulu di musolahnya, ada di basement. Nah lanjut selesai kan lah, singkat cerita selesai. Gue selesai sholat, gue ngerokok, terus jalan lagi ke parkiran motor untuk siap-siap balik. Nah, sampai di daerah Indosiar lah ya, dan Mogot situ, gue berhenti karena emang ya lumayan lah ya, gue mau nyantai aja gitu, jadi biar nggak terlalu
panas pantat guanya. Berhentilah gua tuh di daerah situ, ada warung gak jauh dari pom bensin. Gua beli air dingin tapi di gelas gitu kan, aqua gelas. Gua beli tuh, nunggu santai ngerokok ya kan. Singkat cerita temen gue nelpon, "Ip, lu di mana?" Itu kurang lebih jam 2:30 lah, jam 2:30-an. Kayak gue lagi di jalan balik nih. "Kenapa emang? Dari mana lu?" katanya. Gue habis interview biasalah. Ya udah, nanti ke tempat biasalah, bukan base camp ya, sebenarnya warung yang tempat kita biasa ngumpul ngobrol lah ya. "Oh ya udah, oke, kenapa emang?" "Tahu gue bingung nih, gue lagi bingung," kata dia. Intinya ya gue pengen cerita aja sih, ntar gue traktir kopi lah, kata dia. "Oke gas, pokoknya kopi hitam gak usah diaduk," gue bilang gitu kan. Oke lah, ya udah kita dateng. Singkat ceritanya kita sampai gitu kan. Ya kalau diceritain di Dan Mogotnya kan panjang ya Pak ya. Jadi singkat ceritanya gue sampai itu ada di daerah Tangerang Kota, di sebelum ke arah rumah gue lah. Kita ketemu di sana ngobrol. "Kenapa sih tumben banget lu curhat lagi masalah cewek lu?" Gue bilang gitu kan. "Enggak." Jadi dia tuh langsung cerita ke intinya gini, "Nyokap gue agak tersinggung nih," kata dia. "Oh, bawa nyokap. Kalau cowok udah curhat bawa nyokap, itu biasanya serius nih. Yang gue tahu ya, teman-teman gue, kalau udah bawa nyokap, biasanya serius. Karena sekesel-keselnya anak laki sama nyokapnya, ketika nyokapnya udah sampai curhat, tersinggung, bahkan mungkin sedih, wah, anak lakinya nomor 1 bro. Mau gimana pun juga." Singkat cerita kayak gitu. "Kenapa emang nyokap lo? Tapi nyokap sehat." "Gak apa-apa, alhamdulillah. Kalau masalah sehat, alhamdulillah sehat. Tapi bukan itu," kata dia. "Emang kenapa nyokap?" Ya kan, kenal banget enggak lah, tapi maksudnya kenal banget tuh akrab banget sama nyokapnya enggak, deket banget juga enggak. Cuman ya gue ramah gitu kan sama nyokapnya. Kadang ngobrol, "Gimana If, udah kerja gimana?" Sesekali main ke rumahnya tuh kayak gitu. Nah singkat ceritanya, jadi nyokap gue itu curhat. Ada salah satu saudaranya yang dimana kayak nyokapnya nih ngerasa tidak dianggap atau tidak ada kehadirannya ya. Terus gue bilang, "Lah, emang dari mana?" Maksudnya gue kan nanya kan, gue kan nggak tahu. Maksud gue, lu ceritain kronologisnya dulu nih, nyokap lo dari mana, atau lu sama nyokap lu dari mana, dan lain sebagainya gitu kan. Nah singkat cerita, dia itu lagi ada acara keluarga. Gue nggak ngerti acara keluarganya apa, pokoknya intinya keluarga besarnya itu ngumpul di daerah Depok kalau nggak salah ya. Di daerah Depok ngumpul normal tuh, kata dia. Sampai suatu ketika ada salah satu saudaranya perempuan berpapasan sama nyokapnya. Nyokapnya udah mau salaman, udah mau ya, saudara kan namanya salaman ya kan, tegur sapa ya, cepika-cepiki mungkin kalau perempuan gitu kan. Kalau cowok kan, kalau dia lebih tua salim, kalau dia lebih muda ya salaman aja atau gimana lah pokoknya. Nah terus akhirnya dia baru cerita tuh. Nah di momen itu nyokap gue itu
yakin banget kalau mereka berdua nih sama saudaranya saling tatap-tatapan, atau engah saling lihat. Tapi pas nyokapnya mau nyamperin untuk ngasih salam, untuk ngasih ya silaturahmi gitu kan, namanya ketemu saudara, tapi ternyata saudaranya itu yang dimaksud melengos nih, ngerasa kayak beberapa kali itu melengos pokoknya. Terus ketemu lagi di dapur apa di tempat makan, maksudnya karena lagi acara keluarga ya dia nggak cerita detail, mungkin tempat makan di rumah atau di restoran. Ketemu lagi nih, ternyata papasan lagi, dia melengos kayak ngehindar. Kalau dari ceritanya itu saudaranya dia ngehindarin nyokapnya katanya. Entah kenapa nyokapnya ngerasa seperti itu. Terus gue bilang, emang ada masalah apaan? Enggak sih, gue nggak ngerasa ada masalah atau ngerasa seperti apa, nggak ada. Cuman emang mungkin sekitar 2-3 bulan yang lalu saudaranya itu sempat mau minjem duit untuk anaknya sekolah atau apalah, pokoknya intinya keperluan keluarga anaknya gitu ya, minjem ke nyokapnya teman gue yang curhat ini. Tapi suaminya nggak ngizinin, atau bokapnya dia nggak ngizinin, karena ngerasa tidak bisa dipercaya. Ya akhirnya gue nyimak ya kan, oh gitu, emang kenapa sampai ibaratnya kok melengos begitu sih. Nah, asumsi nyokapnya adalah dia ngerasa diabaikan ini gara-gara tidak dipinjemin duit gitu, asumsi dari nyokapnya setelah ngobrol sama suaminya, sama bokapnya dia gitu kan. Sampai akhirnya tuh nyokapnya nangis sedih, kenapa sih segininya, kenapa sih kok jadi kayak gini. Pokoknya kalau dari ceritanya temen gue ini sedih lah, nyokapnya sedih, sampai dia aja ngerasa kayak anjir nih saudara gue kenapa sih sampai kayak gitu. Sebegitunya gue juga nggak ngerti kenapa, gue juga nggak paham, karena gue nggak ngerti cerita dan gimananya kan gue nggak tahu ya. Jadi gue nyimak dulu, oh oke. Dan nyokap gue tuh sedih banget kata dia, sampai nangis kayak ya Allah mama tuh sakit hati Ki, kata dia gitu. Kayak gimana akhirnya ceritalah yang dulu nyokapnya nih, ceritalah yang dulu pas ditolongin lah, pas di iniin lah, pokoknya cerita tuh jadi flashback, jadi ini segala macem. Sampai akhirnya temen gue ini ngerasa kayak ya udahlah mah, kata dia, udah nggak usah diambil hati, nggak usah diambil pusing, mau gimana pun namanya saudara ya, kalau lagi butuh mah kita nganggapnya semua juga saudara. Cuman kalau lagi pada susah kan siapa sih yang mau nolong, digituin kata temen guanya ke nyokapnya. Ya gue santai kan, gue denger nyimak, cuman entah kenapa denger dari cerita nyokapnya itu dia ngerasa sakit hati juga. Maksudnya sakit hati tuh gini, kok bisa ya saudara yang ibaratnya tergolong deket gitu, masih satu darah, masih satu keturunan gitu, satu kakek gitu lah ya. Gue nggak tahu nih dia dari
nyokapnya atau dari bokapnya gue nggak ngerti karena dia nggak cerita detail, cuman intinya penyampaiannya seperti itu. Ya gue juga dengernya dalam hati, anjir ternyata bener ya. Maksudnya gini, setelah gue denger panjang, otomatis kan kenapa bisa seperti itu, kalau dari cerita nyokap bokapnya itu adalah awal mulanya dari pinjem uang yang nggak dipinjemin atau nggak dikasih, merasa dari sudut pandangnya nyokapnya kali ya, itu ngerasa kurang percaya. Nah mulai dari situ ngerasa kayak keluarganya ini tidak dianggap ya begitulah ya, ibaratnya drama-drama keluarga gitu kan. Nah akhirnya nyokapnya kayak, ya udahlah kalau emang caranya kayak gini mendingan gue nggak ikut lagi ke depannya, mendingan gue nggak ikut gitu ya. Gue aja dengernya ngerasa kayak pelajaran buat gue adalah kita tuh emang nggak bisa berharap ke manusia lain. Kalau berharapnya terlalu berlebihan, itu malah jadi bumerang buat kita. Kenapa? Ya karena kan jadi seperti itu. Kita ngerasa kayak, kok dia ngehindar, kok kita apa ya? Jadi kayak penyakit hati gitu loh. Jadi lebih baik berharap sewajarnya, seadanya, seperlunya. Udah gitu aja deh. Pakai apa ya? Pakai mode ramah tamah aja udah. Lu baik ya gue baik, lu enak ya gue enak, tapi nggak terlalu deket gitu. Walaupun nama saudara, walaupun nama tetangga atau bahkan orang lain, nama temen, sewajarnya aja lah kayaknya. Karena menurut gue di era sekarang itu udah makin cepet ya, perkembangan zaman, tuntutan, keinginan itu udah makin besar. Tinggal gimana kita ngontrol egonya. Kalau udah masalah saudara, kalau menurut gue ngobrol nih sama dia, pokoknya panjang lebar lah ya pakai bahasa gue. Ya gue bilang, kalau udah masalah duit, lu mau saudara, lu mau tetangga, lu mau temen, itu nggak ada sudut pandangnya. Kalau masalah duit lu nggak bisa ngontrolnya, ini masalah jadi masalah panas. Menurut gue ya, ini jadi masalah panas. Kenapa? Ya karena duit itu nggak mandang saudara, nggak mandang temen. Pasti lu pernah ngeliat beberapa kasus, beberapa ini segala macem, yang bahkan sampai bunuh-bunuhan gara-gara harta. Gua nauzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Pasti ada cara-cara baik, cuman yang jadi di sini adalah mau saudara mau apa, tetap aja lebih baik berharap sewajarnya, jangan terlalu berlebihan. Kalau kayak gini kan, kalau dengar dari cerita dia, nyokapnya kan sakit hati banget kan. Daripada capek masalah kayak gituan, lebih baik kan kayak, oh ya udah, oh begini, oh begitu, nggak usah diambil pusing, nggak usah dipikir terlalu berlebihan, karena itu akan jadi bumerang sendiri gitu loh kalau menurut gua. Karena kan tiap orang beda-beda, perasaannya berbeda, cara nangkepnya berbeda, tapi seenggaknya pasti punya cara yang enak untuk bagaimana masalah ini atau hal yang seperti ini ditanggapinnya itu nggak terlalu serius. Biar ya udah, kadang emang kita butuh bodo amat, bukan berarti kita nggak peduli, tapi kita menyaring diri kita biar nggak jadi penyakit hati. Kalau menurut gua kayak gitu.
gue ngobrol deh sama dia gitu kan. Gue bukan menggurui atau apa, enggak. Gue sharing aja, nanti lu nyampein ke nyokap lu sharing juga sama nyokap lu. Ya lu pasti sebagai anak kan pasti support sama nyokap dong, selagi nyokap lu bener, baik. Gimana caranya biar nyokap lu tuh bisa down lagi, nggak ngemikirin hal-hal yang nggak perlu gitu loh. Walaupun saudara kalau udah hal yang kayak gitu ya udah, lu mau ngapain juga, toh lu mau berusaha baik, kalau saudara lu nggak mau juga percuma gitu kan. Ya akhirnya itu yang gue alamin juga ke saudara-saudara gue. Maksudnya gini, entah kenapa gue nggak mau terlalu deket, gue nggak mau terlalu dalam, karena risikonya adalah nanti ya kayak gitu. Gue nggak mau pusing dramanya, gue nggak mau pusing nanti sindirannya, gue nggak mau apa. Duh, kayaknya pusing banget deh otak gue gitu kan. Kalau gue nggak mau, jadi gue lebih baik menghindar. Oh ini menurut gue nggak bagus nih, oh ini menurut gue nggak cocok nih, oh ini menurut gue nggak bisa nih. Ya udah, kita batasin sebatas say hello aja, jangan berlebihan. Capek sendiri. Kenapa? Ya karena lu emang mau cuman dengerin ibaratnya orang lain ngomongin hal-hal yang ibaratnya kita tuh nggak dianggap, kita tuh nggak penting, kita tuh siapa mereka gitu ngatur-ngatur kita. Jadi lebih baik kita yang ngebatasin sih. Gue ngomong kayak gitu aja ke dia, maksudnya ya namanya temen ya, gue bilang lu jangan sampai terlalu berlebihan juga marahnya. Takutnya kalau lagi kalap, namanya orang manusia, kalau lagi kalap kan suka lupa. Jangan, udah kita ngalah aja, ibaratnya mah kita lebih waras lah, dan nurunin ego kita. Kedepannya kita bisa milah, ini orang nggak bagus, oh ini saudaranya kurang ini, oh ini lebih baik begini, oh ini lebih baik begini. Udah, kayaknya itu lebih bagus, lebih cocok, lebih bijak. Buat apa juga kan kita hidup malah capek sendiri. Bener gak sih? Sekarang era tuntutan jabatan apa segala macam, impian pastinya kan pada tinggi-tinggi dan besar-besar. Jadi harus kita tinggalin, harus kita singkirin teman-teman, orang-orang yang menurut kita jadi hambatan, malah jadi penyakit hati. Lebih baik kita tinggalin, kita singkirin. Kita nggak akan bisa tutup mulut mereka, tapi kita bisa tutup kuping kita dan tutup mata kita. Jadi bisa lebih bijaksana aja. Ya orang lain ngomong apa, ya lu ini yang ngomong bukan gue, kayak gitu. Terus orang lain ceritanya apa, ya anggap aja kita nggak lihat. Dia kan bisa nganggep kita itu nggak ada atau hilang gitu kan anggapannya. Ya samain aja, kita anggap dia nggak ada. Jadi ketika hal-hal yang seperti itu kita udah bisa tahu antisipasinya kayak gimana. Menurut gua seperti itu lebih bijaksana. Tapi Hypnois, ini adalah diskusi aja ya, sebatas diskusi. Obrolan ini kan obrolan gua sama temen gua, yang ingin juga gua share segala sesuatu yang baik, ya lebih baik diterima dengan baik juga. Kalau memang sekiranya didengerin kurang baik, ya udah jangan dipakai, jangan diambil gitu. Cuman menurut gue ya saran terbaik gue ya kayak gitu sih, biar dianya nggak terlalu emosi. Terus juga ya biar kita nggak kepikiran sama hal-hal yang nggak penting aja sih. Ya nggak sih, kita masih
bisa bahagiain orang tua dengan cara yang baik versi kita anaknya. Kita bisa lindungin orang tua kita dengan cara yang baik juga, dengan ibaratnya doain, dengan caranya udah mah jangan dipikirin, mah jangan dipikirin, mah jangan dipikirin. Udah ya, seiring berjalannya waktu pasti nanti kita akan tahu lah ya, karena benar ujung-ujungnya kita hidup tuh sendiri-sendiri. Ketika amit-amit meninggal nanti, siapa yang nemenin amal ibadah kita kan? Terus juga kalaupun memang kita amit-amit dalam kesusahan, kita pasti butuh bantuan, pasti. Tapi kan bukan berarti kita sombong. Maksudnya biar kita tidak bisa dibilang tuh mandiri. Ketika memang kita butuh bantuan ya kita ngomong. Ketika orang lain butuh bantuan dan kita bisa bantu, kita tolong. Jadi enak. Jangan terlalu berlebihan juga kalau nolong, nanti malah dimanfaatin. Jangan terlalu sombong juga. Ingat, kita hidup bertetangga dan bersosial. Bukan berarti gila hormat, tapi manusia kanlah manusia. Asik. Oke, guys, itu sih yang pengen gue ceritain. Next kayaknya insya Allah gue mau cerita tentang cinta deh. Ini ada yang seru nih, tapi masih gue tulis, masih gue iniin segala macem. Jadi nanti mungkin pokoknya kalau temanya tentang cinta itu nanti covernya akan berbeda ya. Ibnois, kalau kalian punya cerita, punya sudut pandang masing-masing dan suka sama cerita ini, tulis di kolom komentar, like and subscribe channel gue ya. Bantu support, kita saling support. Kalau misalkan ada masukan, kritik, masukin aja. Apapun itu selagi baik pasti gue dengerin. Dan insya Allah kalau kalian bercerita di kolom komentar, nanti gue pasti akan bacain. Oke, Ibnois, bye-bye.